Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Hakim-Hakim pasal 9, teksnya 34-45. Sudah bagi dua paragraf, dan paragraf pertama, ayat 34-41. Abimelek telah datang sampai kota Syekhem, dan Gaal yang melawan Abimelek diusir dari Syekhem. Paragraf yang kedua, ayat 30-33. Abimelek membunuh orang-orang kota Syekhem, dan kota itu dilobokkan dan ditabulinya dengan garam. Kesimpulannya, Abimelek mengadakan penghadangan untuk melawan Gaal. Gaal yang melawan Abimelek tidak tahu itu, dan ketika dia berdiri di depan pintu gerbang kota itu, dia baru melihat akan orang banyak turun. Awalnya Jebul menipu dia dengan berkata itu bayang-bayang gunung. Kemudian ketika Abimelek sudah dekat kota, langsung berkata kepada Gaal, bukankah ini orang-orang yang telah kau hina itu? Majulah sekarang untuk memerangi mereka. Dan Jebul mengusir Gaal dan saudara-saudaranya dari Syekhem. Tetapi Abimelek tidak berhenti. Dia membunuh orang-orang yang keluar dari kota untuk bekerja di ladang pencuka. Akhirnya Abimelek membunuh orang-orang yang di dalamnya, dan kota itu dilobokkan dan ditaburinya dengan garam. Artinya tidak akan lagi membangun kota di atas ini. Ajaran tentang Allah. Tuhan mengatur semua situasi ini supaya menghukum Abimelek dan orang-orang kota Syekhem, namun tidak dijelaskan dalam teksnya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Abimelek mengadakan penghadangan untuk melawan Gaal. Kedua, Gaal yang melawan Abimelek tidak tahu itu, dan ketika dia berdiri di depan pintu gerbang kota itu, dia baru melihat akan orang banyak turun. Ketiga, awalnya Jebul menipu dia dengan berkata itu bayang-bayang gunung. Kemudian ketika Abimelek sudah dekat kota, langsung berkata kepada Gaal, bukankah ini orang-orang yang telah kau hina itu? Majulah sekarang untuk memerangi mereka. Kemudian Jebul mengusir Gaal dan saudara-saudaranya dari Syekhem. Keempat, Abimelek membunuh orang-orang yang keluar dari kota untuk bekerja di ladang. Akhirnya dia membunuh orang-orang yang di dalamnya, dan kota itu dilobokkan dan ditaburinya dengan garam. Aplikasi hari ini, jangan andalkan pandangan orang lain. Usaha supaya memandang dengan jelas di dalam firman Tuhan. Kedua, jangan melobokkan pondasi hidup sekalipun hatinya panas dan marah. Pentingnya begini, sekalipun orang Syekhem ingin melawan Abimelek, sebenarnya bagi Abimelek, Syekemnya ini pondasi kekuatannya. Namun dia melobokkan ini dengan tangannya sendiri. Akhirnya dia juga dihabiskan, dibinasakan. Dan sudah tidak ada pondasi bagi merekanya. PR praktik hari ini. Jangan memandang dengan pandangannya sendiri atau dengan pandangannya orang lain. Harus melihat dengan pandangan Tuhan supaya berjalan dengan benar. Ya, memang karena Tuhan sudah merencanakan menghukum Abimelek dan Syekhem, merekanya jadi begitu. Namun, sekalipun kita orang percaya, kalau pandangannya tidak benar begitu dan melakukannya dengan pandangan yang salah, kita juga pasti akan mengalami kesusahan demikian itu. Sehingga harus taat kepada Tuhan, harus memandangnya dengan pandangan Tuhan berdasarkan firman. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.